Ya, mohon maaf. Mungkin dimulai saja ya Pak Said. Ya, dimulai saja. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini Allah masih mempertemukan kita dengan agenda yang pengetahuan bagaimana kita untuk memahami materi ini akan disampaikan nanti dengan Pak Said. Halo, saya pindah dulu ya. Saya di mana? Sebentar. Maaf. Saya cari tempat. Oke. Hari ini kita akan diajak untuk bisa memahami AKM. Saya sendiri juga masih awam, gitu ya. Jadi kebetulan banget ini hari ini Pak Said akan mengenalkan AKM itu sendiri, yang nanti memang akan kita gunakan untuk anak kelas 5 dan Oke. Sebelum kita mulai kegiatan kita ini, mari kita awali sama-sama dengan membaca basmalah agar Allah mudahkan kegiatan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi. Dan dilanjutkan dengan tilawah yang akan dibacakan oleh Pak Miftah. Silakan Pak Miftah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم
شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Miftah. Dan mudah-mudahan mengingatkan kita bahwa sumber dari segala ilmu ada di Al-Quran. Menginjak memang ini waktunya juga sudah ada cukup banyak waktu ya nak, teman-teman. Jadi kita langsung saja ke pembicara atau pengisi materi hari ini yang akan mengenalkan AKM, yaitu Bapak Saidur Rahman. Untuk beliau kami persilakan. Silakan Pak Said. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Haji. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini meskipun tidak secara kemarin, tapi alhamdulillah kita bisa bersua kembali meskipun bertatap muka hanya melalui media elektronik ini ya khususnya ya. Dan mungkin ini sesuatu yang baru untuk kita semua, untuk teman-teman. Mulai dari kemarin memang saya coba untuk mengajak menggunakan Google Classroom. Seperti di video awal tadi bahwa sebenarnya pemerintah sendiri sudah memberikan akses akun untuk pembelajaran daring. Nah, itu kenapa dipindahkan ke Google Classroom, kemudian Google Meet ini agar teman-teman mungkin yang mau mengaktifkan gitu atau yang mau coba pakai untuk pembelajaran, pemerintah sudah sediakan. Yang belum sanggup untuk membayar Zoom sendiri ya, gitu ya. Kalau yang sanggup bayar Zoom sendiri silakan. Salawat serta salam jujur Pak kepada ya Allah, kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan syafaat dari beliau, terutama di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti Pak Haji yang sudah sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan lanjutkan diskusi kita tentang asesmen nasional. Asesmen nasional ini ada beberapa ya. Nah, untuk mengingatkan kembali tentang asesmen nasional, saya sudah kasih di kolom chat itu ada link quizzes. Silakan masuk ke link yang sudah di-share. Saya share ulang yang baru bergabung, takutnya baru lihat. Silakan diklik, kemudian masukkan nama teman-teman semua. Di sana sudah ada Bu Desi Darmayani yang sudah bergabung ya. Sebentar saya share. Ya, sudah ada Bu Ratna, Bu Desi, Pak Rizky, kemudian Bu Dini, Pak Roy. Kita mau review dulu tentang asesmen nasional secara umum yang mungkin 4 minggu yang lalu ya kita sudah diskusikan bersama-sama. Mudah-mudahan masih ingat-ingat, masih ada yang nyantol-nyantol lah sebelum nanti kita lanjutkan ke bedah AKM khusus literasi. Alhamdulillah sudah 10 partisipan yang bergabung. Ya, silakan langsung aja diklik itu linknya, kemudian masukkan namanya. Sudah ada Pak Tony, Bu Harmi, Bu Syifa, Pak Mimi, Bu Iso, Pak Edo, Bu Ana, Pak Roy, Bu Dini, Pak Rizky, Bu Ratna, Bu Desi, Pak Ikhwan. Ya, silakan yang belum bergabung sebelum kita mulai. Mungkin saya kasih waktu sekitar 2 menit lagi untuk bergabung. Ini ada 10 pertanyaan plus door prize.
Door prize nanti. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi jembatan warming up lah ya, warming up sebelum kita lanjutkan diskusi tentang bedah AKM literasi khususnya hari ini. Oke, sudah 16, semangat sekali ini. Jadi mulai terbiasa menggunakan teknologi ya. Ini Quizizz ini adalah salah satu platform untuk kita mengadakan kuis online gitu dengan anak-anak murid kita. Jadi mungkin ini bisa dilakukan di awal pembelajaran untuk warming up materi-materi sebelumnya gitu, itu bisa sekali dilakukan. Nah, jadi misalnya matematika nih gitu ataupun yang lain gitu ya, sains gitu, mau mengulang dulu materi sebelumnya, kita bisa pakai kuis seperti ini yang lebih menarik untuk anak-anak. Oke, baik. Nanti yang baru bergabung bisa nanti mulai. Ini saya start ya, alhamdulillah sudah ada Bu Eti, Bu Titin, kemudian Pak Arbain, Bu Sri yang sudah bergabung, Bu Lisna Rahayu sudah bergabung juga. Baik. Oke, saya mulai pas 10.25 saya mulai, mudah-mudahan nanti yang berikutnya bisa menyusul dengan pertanyaan yang pertama. Ya. Di bawah ini, pernyataan yang tidak tepat tentang asesmen nasional adalah, silakan dipilih jawabannya, langsung saja diklik jawaban yang menurut teman-teman betul ya. Waktu menjawab hanya 30 detik, jadi manfaatkan waktunya juga, jangan sampai kelamaan nanti keburu lewat. Silakan, mana sih yang tidak tepat tentang asesmen nasional? Oke, waktunya selesai. Wah. Wah, Pak Arbain ada di posisi puncak saat ini. B, yang sesuai itu pemetaan mutu pendidikan yang tidak sesuai ya, khususnya karakter. Karena tidak hanya karakter saja, misalnya ada yang lain juga yang dinilai. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya, waduh, ada yang langsung menjawab. Mutu satuan pendidikan yang dinilai melalui asesmen nasional didasarkan kepada hal-hal berikut, kecuali dasar penilaiannya itu adalah hal-hal berikut, kecuali ya, kecuali. Oke, waktunya habis. Wah, kita lihat siapa nih di posisi. Wow, pindah. Sekarang ada Budi nih di posisi atas. Ya, kebijakan dinas pendidikan setempat tuh nggak menjadi dasar dalam menentukan mutu satuan pendidikan. Ya, iklim satuan pendidikan dinilai dari survei lingkungan belajar, kualitas proses belajar mengajar dari AKM. Nah, nomor yang hasil belajar murid literasi, numerasi, karakter itu lewat AKM dan survei karakter. Pertanyaan yang berikutnya, siap-siap. Alasan perlu adanya asesmen nasional. Nah, apa sih alasan penting, alasan utama yang membuat perlunya diadakan asesmen nasional? Wah, langsung gesit menjawabnya. Oke, waktunya habis. Ya. Wow. Wah, ada yang naik, ada yang tetap posisinya ya. Jadi yang paling utama itu menghasilkan informasi yang akurat ya untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar. Itu kenapa diadakannya di kelas di jenjang tengah gitu ya, di tengah jenjang, tengah jenjang kayak di kelas 5, di kelas 8, di kelas 11 agar nanti itu bisa diperbaiki kualitas pembelajarannya.
Wah, masih ada yang salah ternyata. Pertanyaan berikutnya. Yang tidak menjadi peserta asesmen nasional. Nah, yang tidak ya, yang tidak menjadi peserta asesmen nasional. Wah, waktunya habis. Ini ada yang salah nggak ya jawabannya ya? Wow, Bu Harmi meningkat nih ke posisi 3. Masih ada yang salah loh. Yayasan tuh nggak ngikut ya. Ngapain yayasan ngikut-ikut asesmen nasional ya? Itu masih ada yang jawab peserta didik tahap akhir. Program kesetaraan, iya. Jadi kalau di paket A, paket B, paket C itu dia di kelas akhirnya. Jadi kayak di kelas 6, kelas 9, sama kelas 12 gitu. Ya, ikut mereka tuh. Siapa nih? 5 orang nih ada yang salah mas ini. Oke, pertanyaan berikutnya. Dengan mengukur literasi dan numerasi, asesmen nasional ini mendorong kita sebagai guru mapel untuk apa nih, gitu ya. Sebenarnya diadakan asesmen AKM ini agar kita sebagai guru itu melakukan apa. Yuk, waktunya nggak lama lagi nih, langsung pilih jawabannya. Ya, sayang sekali waktunya habis. Apakah ada pergeseran? Sepertinya, wah, ada yang naik, ada yang tetap. Wah, jadi agar kita fokus mengembangkan kompetensi membaca dan berpikir logis matematik kayak gitu ya. Jadi mata pelajaran apapun itu fokus membangun literasi dasar, yaitu membaca, dan numerasinya, yaitu berpikir logis matematik ya. Melaksanakan AKM di setiap kelas, ya juga sih, tapi yang lebih tepat itu agar ini sebenarnya ya yang kita lakukan. Oke, pertanyaan berikutnya. Yang keberapa ya ini? Yang ke-6 berarti pertanyaannya. Ya, silakan. Berikut ini yang tidak termasuk peran asesmen nasional dalam kurikulum. Ya, yang tidak termasuk peran asesmen nasional dalam kurikulum. Apa ya? Bingung kayaknya nih. Ya, sayang sekali ada 3 orang yang belum sempat menjawab. Siapakah posisi atas? Wah, masih sih, masih yang tadi. Ya, yang tidak termasuk itu ya fokus membangun karakter aja gitu ya, yang tidak termasuk ya. Kan kita nggak hanya membangun karakter, tapi juga memperbaiki keterampilan literasi dan juga numerasinya anak gitu. Oke, pertanyaan yang ke-7. Siap-siap. Berikut ini perbedaan AN dan UN yang benar adalah yang benar ya, perbedaan AN dan UN yang benar. Oke, waktunya habis. Wow, masa masih ada yang salah ini ya? Wow, posisinya bergeser. Masya Allah, masih banyak yang salah loh.
Kebanyakan menjawab UN dilaksanakan secara tertulis sedangkan AN CBT. Hello, UN itu dari tahun kemarin-kemarin aja udah CBT ya, udah komputer base kayak gitu. Kalau UN itu komputer base sekarang. Nah, kalau AN dia komputer stage. Jadi per level kayak gitu kita dapat soal level berapa, bisa sanggup tetap di level itu atau naik levelnya, kalau enggak turun levelnya gitu. Itu yang membedakan ya. Yang membedakan itu UN itu paling sedikit 4 hari UN ya gitu. Kalau di SD kan bukan UN ya, di SMP UN itu 4 hari. AN hanya 2 hari. Ya, gitu. Aduh, ternyata banyak yang masih salah nih ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Yang ke berapa nih ya? Ke-9, ke-8. Tenang, masih ada pertanyaannya yang masih posisi bawah-bawah gitu. Berikut ini yang merupakan karakter pelajar Pancasila. Iya. Kalau kita kan sering dengar tepuk PPK kayak yang sering ikut kegiatan-kegiatan dinas atau sama pengawas tuh sering banget tuh dengar tepuk PPK. Tapi di sini karakter pelajar Pancasila. Nah, di 4 minggu yang lalu kita sudah sempat singgung ini. Yang mana ya? Waktunya keburu habis, kayaknya masih mikir, banyak yang mikir nih. Oke, posisinya apakah bergeser? Wah, bergeser sekarang pindah. Posisi pertama. Ya, jadi karakter pelajar Pancasila itu ada yang pertama beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, terus berkebinekaan gitu ya, gotong royong, bernalar kritis, mandiri, kreatif. Banyak juga yang betul ya 9, nggak apa-apa yang lain. Pertanyaan ke-9. Ayo, posisi peringkat satunya udah bergeser tadi ya. Menggali informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah merupakan tujuan dari apa? Ya, tujuan dari proses yang mana ya? Menggali informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah. Iya. Wah, wah, wah. Apakah bergeser? Kita lihat posisinya sekarang. Wah, balik lagi posisinya. Aduh, kita kejaran nih Bu Nini sama Pak Roy ini. Survei lingkungan belajar, Masya Allah, ada yang jawab AKM. AKM itu baru di proses pembelajarannya aja gitu ya, belum ke iklim sekolahnya. Ingat kata kuncinya iklim sekolah, survei lingkungan belajar. Jadi di survei lingkungan belajar itu nanti kan kayak kita ngisi PMP gitu ya, ada proses di situ, standar proses, standar sarana dan sebagainya. Oke, pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan yang bonus cepat, harusnya bisa dijawab. Jumlah siswa SD yang dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Nah, berapa sih sebenarnya siswa SD-nya yang dipilih? Si 2 orang lagi yang belum menjawab. Dan waktunya habis. Oke, kita akan lihat peringkat. Siapakah yang betul? Iya, selamat ya. Jadi 30 ya kalau SD ya. SMP 45. Wah, sebagian besar betul, tapi ada yang salah nih, 25 sama 45. Ada juga yang jawab salah 2 orang, nggak tahu deh. Mungkin lupa kali ya. Oke. Yap. Selesai. Siapakah posisi leaderboardnya siapa? Leaderboardnya ini kalau nggak salah tadi tuh yang kejar-kejaran Bu Dini sama Paro ini gitu ya. Kita akan lihat mungkin di layar teman-teman ada akan muncul di situ siapa atau di posisi apa. Ya, selamat iya kepada ada yang 90%.
Ya, selamat ya kepada Bu Dini, Pak Roy, dan juga Pak Masus. Ya, tepuk tangan dong teman-teman di layarnya, boleh di depan kamera tepuk tangan untuk semuanya sih, untuk semuanya ya. Terutama tadi untuk Bu Dini, Pak Roy, dan juga Pak Masus. Ya, diwakili dari Bukit Hara dan juga dari Cikupa. Oke, baik, boleh kembali ke layar Google Meet-nya lagi ya, nanti lagi kita lanjutkan. Alhamdulillah sekarang sudah bergabung 27 orang bersama kita. Sekarang saya akan coba masuk ke materi kita hari ini. Mudah-mudahan tadi bisa menjadi apa ya, warming up lah ya, pemanasan untuk mengingat kembali apa yang sudah dipelajari atau apa yang sudah kita diskusikan tentang asesmen nasional di 4 minggu yang lalu. Nah, hari ini kita akan lanjutkan diskusinya tentang AKM literasi. Jadi asesmen nasional itu ada, pertama ada AKM, kedua ada survei karakter, yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, untuk AKM-nya ini ada 2, AKM literasi dan AKM numerasi. Untuk hari ini kita hanya akan fokus di AKM literasi, mudah-mudahan 45 menit ke depan semua bisa tersampaikan dan teman-teman bisa sesuai tujuan nanti bisa mengembangkan soal AKM literasi ini. Apakah di layar teman-teman tampil? Ya, tampil Pak. Tampil. Alhamdulillah, oke, alhamdulillah kalau sudah tampil semua. Baik, nanti yang mau bertanya boleh di kolom chat ya. Untuk sementara boleh di kolom chat dulu, kecuali nanti di sesi mungkin tanya jawab nanti bisa menyalakan mic. Baik. Nah, apa itu literasi gitu ya? Menurut National Institute for Literacy di luar negeri sana, literasi itu dijelaskan sebagai kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah. Jadi baca, tulis, bicara, ya berkomunikasi seperti ini, menghitung, kemudian problem solving atau memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaannya, keluarga maupun masyarakat. Karena kan kita hidup itu ya kalau sudah dewasa ya kita kerja gitu ya, atau di rumah kita dengan keluarga gitu, atau di rumah juga kita berhubungan dengan masyarakat. Nah, literasi adalah kemampuan dasar itu. Membaca, menulis, bicara, berhitung, dan juga memecahkan masalah. Kemudian sebenarnya literasi itu ada 6 menurut banyak ya, tapi ini World Economic Forum pada tahun 2015 mereka merumuskan 6 macam literasi. Nah, ini semua kepala sekolahnya ya, itu semua sudah saya bagikan buku-buku tentang 6 literasi ini. Jadi insya Allah kepala sekolahnya nanti bisa sharing dengan teman-teman semua untuk mengenal lebih jauh apa saja sih 6 literasi dasar itu. Jadi yang pertama adalah literasi baca tulis. Nah, yang kedua adalah literasi numerasi. Yang ketiga literasi sains. Yang keempat literasi digital. Yang kelima literasi finansial. Yang keenam literasi kebudayaan dan kewarganegaraan. Jadi 6 ini literasi dasar kemampuan yang diminta oleh World Economic Forum atau dirumuskan oleh World Economic Forum pada tahun 2015 yang lalu. Nah, untuk AKM sendiri, untuk AKM bagian dari asesmen nasional, di tahun 2021 ini hanya akan menguji 2 macam literasi, yaitu literasi baca tulis dan juga literasi numerasi. Jadi AKM literasi dan numerasi disebutnya. Nah, itu yang akan kita bedah atau kita bahas beberapa pekan ke depan. Ini alur pengembangan soal-soal AKM. Jadi soal AKM itu dari sekarang tuh sudah dikembangkan ya di Kemdikbud sana dan sudah sempat beberapa kali diuji cobakan di siswa SMP, SMA, SMK. Untuk SD memang mungkin belum sempat uji coba, tapi di tahun 2021 ini insya Allah nanti akan mulai diuji cobakan untuk di SD juga. Jadi soal-soal itu sudah melalui proses analisis, proses penyusunan stimulus, ya mencari bahannya itu, kemudian ditelaah lagi, sudah ditulis, ditelaah, kemudian diuji cobakan. Nah, kemarin kan sempat diuji cobakan tuh ke siswa SMP, kemudian akhirnya diseleksi dan insya Allah nanti akan dipakai untuk kegiatan AKM di, kalau tidak ada perubahan ya sampai hari ini informasinya masih simpang siur, terakhir bilangnya akan
ditunda sampai bulan September 2021. Nah, tapi informasi resminya sih belum ada, baru berita-berita saja. Oke, nah pengembangan soal-soal AKM tadi, baik itu literasi baca tulis maksudnya ya, dan juga numerasi, itu dibagi menjadi 6 level. Nah, 6 level ini kalau dari Pak Rahmat yang kemarin bagian kurikulum nasional ya, menyampaikan bahwa tahun depan kita akan melakukan penyederhanaan kurikulum. Mungkin sebenarnya dari sekarang aja sudah dilakukan oleh Kemdikbud. Kalau teman-teman menyimak kegiatan belajar dari rumah melalui TVRI, kan di situ kelas 1-2 itu digabung, level 1 disebutnya. Kelas 3-4 satu level, level 2, level 3 kelas 5-6, level 4 kelas 7-8, level 5 kelas 9-10, dan level 6 kelas 11-12. Jadi nanti soal-soalnya itu akan per level. Yang menarik adalah di situ level 5 ya. Level 5 itu ada di 2 jenjang. Kelas 9-nya di SMP, kelas 10-nya di SMA. Tapi nanti dia ketika kelas 11 melaksanakan AKM-nya. Nah, ini bentuk soal AKM di pertemuan sebelumnya kita sudah sudah sempat disampaikan bahwa kalau di ujian nasional itu soalnya mungkin hanya mencakup pilihan ganda dan juga uraian dan isian ya gitu ya, ada beberapa uraian dan juga isian. Nah, di AKM-nya agak lebih banyak ya teman-teman, ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, artinya jawabannya lebih dari satu. Kemudian ada menjodohkan, ada isian atau jawaban singkat, ada esai dan juga uraian. Jadi ada semua nih bentuk soal AKM. Dan setiap bentuk-bentuk soal ini nanti akan berbeda di setiap level untuk distribusinya berapa persen. Nah, ini dianya untuk distribusinya ya, distribusi soal AKM-nya. Untuk nanti AKM nasionalnya atau asesmen nasional itu pilihan gandanya itu yang jawaban hanya satu jawaban benar itu 20% saja. Kemudian yang paling banyak adalah di pilihan ganda kompleks, bisa berbentuk tanda checklist dalam kotak, kemudian bisa berbentuk pernyataan yang benar salah gitu ya, ya atau tidak, atau pilihan ganda yang memang jawabannya lebih dari satu. Kemudian ada menjodohkan ya kayak dulu zaman saya dulu masih SD itu ada buku. Itu di buku dia menjodohkan yang kiri sama yang kanan kayak gitu ya, disambungin gitu pakai penggaris gitu. Nah, ada juga menjodohkan nanti di AKM nanti. 10% untuk di nasional. Kemudian isian singkat ada juga hanya 5% dan yang uraian 5%. Itu di nasional. Tapi memang di kelas-kelas, di sekolah-sekolah, guru bisa melaksanakan uji coba ini agar anak-anak terbiasa. Maka hari ini kita bahas tentang bagaimana membuat soal-soal AKM yang literasi, baca tulis maksudnya. Ya, itu bisa kita uji coba dan kita bisa melihat distribusi soal AKM berdasarkan arahan dari Kemdikbud ini. Jadi pilihan ganda itu hanya 20% gitu, yang agak lebih banyak adalah pilihan ganda kompleks ya. Pilihan ganda kompleks, kemudian juga uraian itu 25%, menjodohkan 10%, yang paling sedikit adalah isian singkat. Jadi kalau yang dulu-dulu kita masih suka di kelas 1-2 itu bikin soal kan isian singkat gitu ya, isian itu hanya 5%. Jadi kalau soalnya misalnya 50, dari 5% itu berapa ya? Berarti 10, cuman 2 ya. 2 soal aja gitu. Nah, itu harus menjadi pertimbangan kita nanti. Mungkin ini menjadi motivasi buat kita mengadakan penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester dengan soal-soal yang beragam bentuknya. Nah, sekarang kita ke literasi membaca. Saya di Google Classroom itu sudah share link untuk melihat dulu ya teman-teman semuanya. Sebentar saya share lagi, takutnya ada yang belum bergabung di Classroom. Jadi ada soal yang sudah saya share di sana. Nanti saya share di kolom chat juga. Silakan coba dikerjakan dalam waktu berapa menit ya, nggak usah lama-lama ya. 10 menit lah ya, 10 menit. Jadi supaya ada gambaran, oh kayak gini ya soal AKM literasi itu begini gitu. Nah, silakan diklik di kolom chat, itu ada
apa namanya tuh form Google ya, Google Form untuk contoh soal dari AKM literasi. Sebelum nanti kita bedah bikin soalnya kayak gimana. Nah, tapi sekarang teman-teman coba kerjakan dulu ya. Silakan. Saya kasih waktu sampai tepat jam 10 untuk menyelesaikan itu. Mudah-mudahan tidak lebih dari jam 10. Silakan mengklik, kemudian coba untuk dikerjakan. Boleh diisi namanya sendiri. Need permission, Pak. Need permission. Masa sih need permission, Pak? Yes. Oke, sebentar. Coba saya cek. Bentar ya. Yang lain ada yang sudah berhasil? Apakah sama dengan Pak Rohman need permission juga? Need permission. Oh iya. Perlu Ya, izin nih, Pak. Ya, karena saya pakai akun pembelajar dari pemerintah. Sebentar. Dan teman-teman kan pakai akun pribadi. Sebentar ya, saya coba atur dulu. Saya tuh karena udah lama nggak pakai Google ini agak bingung juga ya, harus maklum lah. Oke, setting. Oh iya, benar. Masih need permission ya. Oke. Bentar, sudah saya ganti. Sekarang saya coba untuk share ulang linknya di kolom chat ya. Ya, silakan. Mudah-mudahan sekarang udah terbuka link yang baru. Ya, silakan. Itu nanti ada soal contoh soal AKM literasi. Nanti levelnya diisi ya. Tadi level 1 itu kelas 1 2, level 2 kelas 3 4, level 3 kelas 5 6, level 4 kelas 7 8, level 5 kelas 9 10. Jadi kalau yang ngajar di banyak ya kira-kira teman-teman ada di level mana ya? Dari wali kelasnya aja misalnya gitu juga boleh. Oke, sudah terbuka ya insya Allah ya. Alhamdulillah sudah, Pak. Oke, silakan selamat mengerjakan, waktunya 10 menit supaya nanti ada gambaran untuk mengerjakan, untuk nanti membuat soal AKM literasi. Oh, kayak begini soalnya gitu. Biar nggak penasaran. Ya, jadi ada bacaannya ya teman-teman, ada bacaannya di situ. Kemudian ada pertanyaannya di bawah. Masing-masing ada 4 pertanyaan ya. Nanti ada teksnya 2. Yang ini nih untuk contoh AKM literasi yang kelas 5, kurang lebih seperti ini. Jadi yang pertama itu ada pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks ya, yang pertama itu sesuai tidak sesuai. Nah, kita suruh milih ini sesuai atau tidak sesuai. Pernyataan-pernyataannya. Kemudian yang nomor 2 juga sama, pilihan ganda kompleks ya. Di situ pilihan ganda kompleks karena bisa dijawab lebih dari 1 jawabannya. Kemudian yang ketiga, itu pilihan ganda biasa ya, pilihan ganda biasa. Yang keempat esai. Yang ketiga itu cuma pilihan ganda A, B sesuai atau tidak gitu. Tapi yang keempatnya esai. Oke, yang udah selesai nanti bisa lanjut ke halaman berikutnya, cuma 2 halaman. Ya kalau misalnya mau dijawab dengan serius boleh, kalau misalnya karena ini baru uji coba dan kayak saya hanya memberikan gambaran tentang soal literasi seperti apa, mau diisi sembarangan juga nggak apa-apa. Ya, silakan. Nanti sama yang halaman berikutnya juga, itu yang contoh kelas 8 ya. Contoh kelas 8, soalnya juga sama, tipe-tipenya seperti tadi. Yang pertama adalah
pilihan ganda kompleks, kedua pilihan ganda kompleks, yang ketiga pilihan ganda, dan keempat esai. Ya, 6 menit setelah itu kita kembali lagi ke meetingnya. Mau diisi dengan sungguh-sungguh, dengan serius, boleh. Jadi sambil melatih otaknya ya. Jadi kebayang, oh soalnya begini. Yang lagi pada seriusnya mengerjakannya. Lima menit. Setelah itu nanti saya akan tanya-tanya pendapatnya apa nih yang teman-teman rasakan dengan soal seperti ini, terus perbandingannya dengan soal yang teman-teman pernah buat atau teman-teman pernah kerjakan. Jangan lupa di-submit ya, kalau udah selesai jangan lupa di-submit atau dikirim, jangan lupa. Oh, saya udah belum ya, maksudnya Bu Hani udah submit ya, udah kirim ya, coba saya cek ya, udah masuk belum punya Bu Hani. Belum masuk sih Bu, belum ada yang masuk. Ntar saya refresh dulu ya, malum ya, kalau online tuh jaringannya. Belum ada yang masuk jawabannya. Nggak apa-apa, coba jawab 2 menit lagi ya teman-teman semuanya. Pak, di saya tidak ada teksnya, kata Bu Sri. Oh, mungkin ini Bu Sri, karena teksnya itu kan sebenarnya dari format JPEG atau gambar, jadi mungkin masih loading, ataupun karena kendala jaringan aja sih. Gitu. Ada yang udah masuk. Ada yang sudah masuk, ada ya. Level 2 katanya dia. Oke. Jadi kurang lebih begitu ya, yang sudah menyelesaikan. Kurang lebih soal-soalnya seperti itu. Oke, sudah 3 orang masuk. 2 orang di level 2, 1 orang di level 3. Ada guru kelas 5-6 yang udah masuk, sama guru 3-4. Guru 1-2 kayaknya masih kendala jaringan, nggak apa-apa. Pak, setelah next langsung kelas 8 lanjutkan kah? Iya, lanjutkan aja gitu. Cuman kelas 5 sama kelas 8, karena kan kita nggak ada SMA ya, jadi saya cuman kasih soal contoh yang untuk kelas 5 sama kelas 8.
Jadi biar kelas 5 atau anak teman-teman yang mengajar di SD juga kebayang, oh kayak gitu kalau di SMP. Sama yang di SMP juga kebayang, oh kayak gitu di SD. Nanti setelah ini baru kita diskusikan gimana sih cara bikinnya gitu. Atau apa step-stepnya. Sudah masuk 4 orang. Oke, sambil menunggu jawabannya yang lain, saya mau tanya-tanya yang sudah selesai nih ya, pendapatnya. Gimana sih menurut teman-teman yang sudah selesai nih, apa nih yang teman-teman rasakan perbedaannya antara soal ini dengan soal-soal UN mungkin yang pernah mengerjakan UN ataupun mungkin soal-soal yang pernah teman-teman bikin sendiri. Saya bisa minta tolong pendapatnya Bu Syifa. Silakan Bu Syifa, boleh dinyalakan mic-nya. Silakan Bu Syifa. Ya, Pak. Iya, silakan Bu Syifa untuk apa nih pendapat Bu Syifa setelah mengerjakan soal AKM ini? Tadi kan pilihannya kan cuma 2 sesuai sama tidak sesuai ya. Jadi kalau itu tinggal misalkan lupa nih, tinggal back to text aja. Jadi lebih mudah sih Pak, lebih apa ya? Lebih gampang dijawab, tapi tetap ada apa ya? Tetap ada isinya gitu, tetap ada pengetahuannya. Oke. Karena ada teksnya jadi lebih mudah gitu ya untuk bisa menjawabnya ya gitu. Menurut Bu Syifa seperti itu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Syifa. Berikutnya saya tukar dari kota ke kabupaten. Saya mau tanya Bu Ana, gimana pendapat Bu Ana dengan soal ini? Maksudnya apa nih yang Bu Ana rasakan bedanya dengan soal UN mungkin atau soal-soal yang Bu Ana pernah bikin? Silakan Bu Ana. Bisa diulang? Iya, Pak. Ya, gimana nih pendapat Bu Ana setelah tadi coba mengerjakan soal AKM yang seperti itu? Awalnya mumet sih, karena banyak teks. Oke. Cuman masih bisa diulang. Soalnya juga gak terlalu susah. Tapi nggak tahu kalau peningkatan yang lain. Nggak terlalu susah ya sebenarnya ya, kalau dari soalnya ya. Ya. Ya, hanya memang mungkin harus terbiasa dengan teks yang panjang-panjang. Kalau tadi kelas 5 teksnya cuma 1 halaman, kelas 8 2 halaman. Iya, 2 halamannya agak banyak ya kalau di SMP. Oke, baik. Terima kasih Bu Ana, Bu Syifa juga terima kasih. Kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan di layar teman-teman yang sudah kembali ke meeting, di layar teman-teman sudah tampil di situ. Nah, ada komponen dari AKM literasi. Jadi kita harus tahu dulu nih komponen-komponen dari AKM literasi kalau kita pengen coba bisa bikin soal-soalnya gitu. Atau agar anak-anak kita nanti terbiasa. Mudah-mudahan sudah kembali ke halaman meetingnya. Jadi yang pertama, sebenarnya komponennya ada 3. Yang pertama adalah kontennya atau isinya. Nah, untuk kegiatan literasi membaca ini, itu kontennya ada 2 ya. Teks informasi dan juga teks fiksi. Nah, teks informasi itu apa? Teks informasi itu adalah teks yang berisi gambaran tentang fakta, data, atau informasi yang lainnya dalam rangka pengembangan wawasan, serta ilmu pengetahuan yang sifatnya ilmiah. Ya, jadi, kayak buku-buku ensiklopedia gitu, itu semua teks informasi ya. Kemudian teks fiksi. Nah, teks fiksi itu ya kayak yang tadi dibacain di kelas 5 itu teks fiksi ya. Kalau yang di kelas 8 itu teks informasi. Itu yang pertama adalah kontennya, isinya. Yang kedua adalah proses kognitif. Proses kognitif itu adalah keterampilan berpikirnya. 1, keterampilan berpikirnya itu adalah menemukan informasi. Itu yang paling rendah adalah menemukan informasi.
Kemudian yang kedua adalah menginterpretasi atau mengintegrasikan, di mana anak diajak untuk memahami informasi yang tersirat maupun tersurat. Gitu. Ya, kemudian interpretasi itu memadukan itu untuk menghasilkan inferensi yang baru atau informasi yang baru. Misalnya pendapatnya, gitu, itu juga bisa. Kemudian evaluasi. Evaluasi itu menilai, baik itu yang dinilai adalah tampilannya, gitu, maupun keterpercayaan teks. Jadi apakah teks itu cukup akurat atau bagaimana, itu nanti anak diajak untuk mengevaluasinya. Nah, jadi tadi komponen pertama adalah konten atau isinya, kedua adalah keterampilan berpikirnya, yang ketiga adalah konteks. Konteksnya ini adalah kenapa harus ada konteks? Jadi konteks itu ibaratnya kayak apa ya? Kita ingin belajar anak itu benar-benar real gitu ya, kontekstual, sesuai dengan pertama personalnya, kepribadiannya. Nah, kayak yang tadi itu yang pertama itu lebih ke konteks personal gitu ya. Kemudian sosial budaya dan saintifik. Nah, yang saintifik itu yang tadi yang kelas 8 tadi itu konteksnya saintifik. Ya tentang aktivitas yang atau fakta-fakta ilmiah gitu. Oke. Dan tiga komponen ini selalu ada distribusinya. Oh, ini contohnya yang teks sastra ya. Teks sastra itu contohnya cerita rakyat, legenda, fabel, mitos, fiksi ilmiah, prosa, drama, dan sebagainya lah ya. Sampai dengan autobiografi itu termasuk teks sastra yang fiksi naratif. Jadi yang kedua teks informasi. Nah, informasi itu bisa berupa iklan, bisa dokumen perusahaan, surat, kemudian artikel ya, seperti yang tadi itu laporan, bisa buku pelajaran, pamflet, brosur, infografis, ya jurnal ilmiah, laporan penelitian yang tadi itu, kemudian editorial. Nah, itu semua contoh teks informasi. Distribusinya seperti ini. Untuk kelas 5, nanti untuk AKM literasinya kelas 5, itu 50-50. Teks informasinya 50%, misalnya dari soal itu, dari 30 soal itu 15 teks informasi, 15 teks sastra. Nah, untuk kelas 8 akan lebih banyak teks informasinya ya, jadi 60%, 40% teks sastra. Nah, jadi semakin bertambahnya usia itu akan anak-anak dilatih untuk mampu menyerap banyak informasi. Itu kenapa di kelas 11 teks informasinya jauh lebih banyak dibandingkan teks sastranya. Gitu. Maka nih, dari sini kita dapat gambaran bahwa kalau guru-guru SD di kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6 mungkin ya, itu untuk mulai juga mengenalkan berbagai macam teks sastra seperti cerita rakyat, legenda, fabel gitu. Mungkin kegiatan pagi bisa membacakan buku satu anak itu seperti Granduta udah lakukan kayaknya ya gitu ya. Anak-anak membacakan satu cerita gitu, kemudian dibahas tuh apa, siapa dan sebagainya ya. Nanti kita lihat itu proses kognitifnya apa sih yang harus ada. Nah, tapi secara konten isinya harus dua macam. Teman-teman harus mulai mengenalkan teks informasi. Kalau teks informasi udah sering ya, kita sering kasih anak buku ensiklopedia. Kemudian teks sastra. Nah, ini mungkin yang sesuatu yang baru nih. Kita harus mulai membiasakan anak-anak kita untuk membaca buku-buku cerita gitu. Yang ada tokohnya, ada watak, karakter dan sebagainya. Kalau saya dulu mungkin di SD senang banget baca cerita-cerita rakyat gitu ya. Kemudian konteksnya, tadi konteksnya ada 3, personal, sosial budaya, saintifik. Nah, personal tuh contohnya ini ya, berkaitan dengan pribadi ya, individu. Bisa tentang peristiwa, latar, aksi, karakter, gitu ya, suasana, perasaan, tapi tentang individu. Contohnya ini. Saya bisa minta tolong dari Granduta, Pak siapa ya? Bentar. Pak Roi deh, Pak Roi bisa minta tolong dibacakan, Pak. Contoh teks yang konteksnya personal ini, Pak. Silakan, Pak Roi. Iya, Pak. Yang di dalam kotak itu, Pak ya? Iya, contohnya aja. Oke. Berikut ini contoh teks dengan konteks personal. Si Kikir dan Emasnya. Cerita rakyat oleh Aesop. Seorang yang kikir menjual seluruh hartanya dan membeli segumpal emas yang dikuburnya di dalam sebuah lubang di samping sebuah dinding tua. Dia kemudian mengunjungi simpanannya itu setiap hari. Salah seorang anak buahnya memperhatikan hal ini dan memutuskan untuk mengintai gerak-gerik si Kikir.
Anak buahnya ini kemudian mengetahui rahasia harta yang tersembunyi tersebut dan mulai menggali dan menemukan segumpal emas dan dicurinya. Si Kikir pada kunjungan berikutnya menemukan lubang yang sudah kosong dan mulai menarik-narik rambutnya dan meraung-raung sejadi-jadinya. Seorang tetangga yang melihat kejadian itu dan mengetahui apa penyebabnya kemudian berkata, "Berdoalah dan jangan bersedih. Ambillah segumpal batu dan letakkan di dalam lubang itu. Dan bayangkan seolah-olah emas itu masih berada di sana. Bagi kamu hal itu akan sama saja karena sewaktu emas itu berada di sana, kamu tidak memilikinya. Karena kamu sedikit pun tidak menggunakannya." Oke, baik. Terima kasih Pak Roy. Ya, ini adalah contoh teks dengan konteks personal ya. Individualnya si Kikir itu ya. Si Kikir terus individualnya siapa lagi anak buahnya juga ya. Oke, di situ mungkin ada pesan yang bisa kita ambil juga. Oke, yang kedua konteksnya adalah sosial budaya. Nah, konteks dengan sosial budaya ini bacaan yang mencerminkan pandangan masyarakat terkait kondisi sosial atau juga kondisi budaya. Contohnya informasi kondisi kultural ataupun misalnya seperti yang ada di sini ya, contoh teks konteks sosial budaya itu tentang kondisi sosial gitu, dan juga di situ sosial ya, tindakan konsumen kayak gitu harus bagaimana kalau misalnya kalau kita beli sesuatu kemudian tidak sesuai. Nah itu kejadian-kejadian sosial, tidak berupa individu, nggak nyeritain personal seseorang ataupun siapa gitu ya, tapi ini sosial. Nah bisa juga bentuknya budaya, misalnya tentang teks informasi tentang budaya seperti tarian, lagu, daerah dan sebagainya. Yang ketiga adalah konteks saintifik. Nah konteks saintifik itu seperti yang tadi kelas 8 gitu ya, itu juga bagian konteksnya saintifik. Jadi saintifik itu bacaan yang bisa meningkatkan kemampuan untuk bisa memahami pengetahuan kecakapan ilmiah. Nah, di sini contohnya tuh bentuknya infografis ya, ini namanya infografis yang begini. Jadi ini akan muncul dan ini kemarin diuji cobakan di angkatannya yang sudah lulus SMP, Mbak Rafika itu kemarin soalnya begini nih. Oke, jadi konteksnya ada 3. Yang pertama adalah personal, tentang pribadi seseorang. Yang kedua adalah sosial, tentang masyarakat, tentang budaya. Yang ketiga adalah saintifik, tentang hal-hal yang sifatnya ilmiah, ya, sesuai dengan karakter sains. Nah, bagaimana distribusi soalnya? Ternyata kalau di SD, itu akan sangat lebih banyak, lebih ke personal. Maka cerita-cerita rakyat gitu ya, ataupun misalnya tentang salah satu, pokoknya tentang individual, bisa manusia, bisa juga hewan, ataupun apa gitu ya. Fabel misalnya juga bisa, kalau misalnya dia sifatnya fiksi. Nah, kemudian sosial budaya 30%, saintifik 10%. Jadi yang sifat-sifatnya sains, itu teksnya hanya 10% aja gitu di SD. Tapi di SMP nanti mulai bertambah. Nah, yang personalnya mulai berkurang gitu. Nanti di SMA akan paling banyak itu adalah sosial budayanya. Oke. Kemudian, nah yang ketiga yang paling penting itu adalah proses kognitif, keterampilan berpikir yang diujikan di dalam AKM itu. Khususnya di sini adalah AKM literasi. Yang pertama, yang paling dasar adalah menemukan informasi atau bahasa Inggrisnya access and retrieve. Itu ngambil informasi apa sih gitu. Kemudian di atasnya lagi memahami, dan yang paling tinggi adalah mengevaluasi dan merefleksi. Semua level akan ada. Distribusinya seperti apa? Seperti ini. Jadi kalau di SD memang akan lebih banyak tuh menemukan informasi aja gitu. Kayak tadi kata Bu Syifa, kalau di soal itu ya kita tinggal baca lagi teksnya atau balik lagi ke teks, nanti ketemu jawabannya. Karena memang di SD 50% adalah menemukan informasi. Kemudian 40%-nya adalah memahami. Nah, yang 10% yang paling sedikit itu adalah mengevaluasi. Jadi evaluasi itu sedikit ya di kelas rendah itu. Nanti akan seiring berjalannya waktu, bertambahnya jenjang akan meningkat. Jadi memahaminya jadi lebih banyak, kemudian mengevaluasinya bertambah juga. Nah, yang berkurang menemukan informasi karena dia sudah terlatih di SD. Nah, apa saja nih proses pembelajarannya seperti apa? Nah,
di sini tadi ada 3 tingkatan ya. Yang pertama tadi menemukan informasi yang paling rendah dari bacaan, kedua itu memahami, yang ketiga mengevaluasi. Apa saja nih yang ditemukan informasinya apa? Secara jelas akan kita lihat di sini per level. Jadi nanti ini untuk level kelas 1 dan 2. Saya minta bantuannya yang dari Cikupa level 1 2, level 1 kelas 1 2 mungkin ada Bu Eti di seberang sana. Halo Bu Eti. Iya Pak. Iya, silakan Bu, bisa minta tolong dibacakan ini tahapan proses berpikirnya apa aja sih yang diuji di kelas 1 2 nih untuk tes sastra. Silakan. Tahapan yang diuji ya. Ini semuanya atau yang mana ini Pak? Dari menemukan informasi semuanya sih, dari menemukan informasi ke bawah terus memahami ke bawah, mengevaluasi ke bawah. Silakan iya, Bu. oke. Oke, di sini untuk menemukan informasi, yaitu mengakses dan mencari informasi dalam teks. Menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana pada teks sastra yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Kemudian untuk memahami teks secara literal. Mengidentifikasi kejadian yang dihadapi tokoh cerita pada teks sastra sesuai jenjangnya. Menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak, menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh pada teks sastra sesuai jenjangnya, membandingkan hal-hal utama, misalnya karakter, tokoh, atau elemen intrinsik lain dalam teks sastra yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Kemudian, mengevaluasi dan merefleksi, menilai format penyajian dalam teks, menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks sastra yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Ya. Halo. Halo. Ya, Mohon Pak. maaf ya, saya jaringannya hilang tadi. Bu Eti udah ya, Bu Eti ya? Iya, udah Pak. Di layar udah muncul lagi belum teman-teman yang lain? Belum ya? Belum. Belum Pak. Belum. Oke, sebentar saya share ulang. Ya. Mudah-mudahan udah tampil. Mohon maaf ini jaringannya karena berbagi. Ya, ada ya? Insya Allah ya. Ada. Ya. Jadi di kelas 1 2 kita harus mulai membiasakan anak-anak kita untuk menemukan informasi tentang apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana dari sebuah teks sastra. Jadi misalnya kayak teman-teman di Greenduta udah coba untuk membacakan cerita, misalnya tuh jangan lupa untuk tanya kepada anak, siapa aja tadi yang ada di dalam cerita gitu. Itu kapan sih peristiwanya gitu, di mana gitu. Kalau teman-teman buka modul AKM Literasi Numerasi yang ada di Kemdikbud untuk yang modul PJJ gitu ya, itu tuh bahkan sebelum membuka ceritanya aja kita harus sudah bertanya ke anak-anak kita, lihat sampulnya aja, anak-anak kita ajak di situ ya untuk memprediksi gitu ya, kira-kira ceritanya tentang apa, nah gitu. Jadi kita bisa menggali imajinasi anak juga. Kemudian memahaminya, mengidentifikasi kejadian. Nah, jadi misalnya setelah membacakan cerita kayak gitu ya, tadi ada kejadian apa aja gitu yang dialami oleh si tokohnya siapa gitu misalnya. Nah, itu kita harus sudah mulai mencoba untuk melakukan itu kepada anak-anak. Kemudian menyimpulkan perasaan. Nah, ini kelas 1 2 ya, sudah bisa gimana tadi perasaan si tokohnya setelah gimana perasaan si Kikir ketika menemukan simpanan emasnya
sudah hilang gitu. Nah, itu bagian dari contoh untuk menyimpulkan perasaan gitu. Kemudian membandingkan hal-hal utama. Misalnya karakter tadi itu bagaimana karakternya si ini dibandingkan dengan anak buahnya misalnya gitu. Itu juga bagian dari memahami. Yang terakhir itu anak kelas 1-2 diajak untuk menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks. Jadi cuman kayak tadi tuh gambar kayak gitu. Kan anak-anak diajak untuk memprediksi. Menurut teman-teman kalau dari sampul seperti ini ceritanya tentang apa? Nah itu nanti anak-anak tuh sesuai nggak sih antara yang dia amati penyajian itu dengan isi dari teksnya. Oke, kemudian teks informasi. Ada Bu Iso nggak? Hadir. Iya, silakan Bu Iso. Kenapa? Ngomongin sinyal mulu. Dikunya dibaca. Minta tolong dibacakan itu. Kebanyakan dimsum tuh. Oh, kebanyakan dimsum. Tadi hilang jangkauan, Pak. Oh iya. Tak terjangkau. Yang mana? Bukannya ini sama tadi kayak Bu Eti? Oh beda. Tadi beda. Tadi Oke, kan oke, teks oke. sastra. Dari sastra. Untuk mengakses dan mencari informasi dalam teks, menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Pada teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Untuk secara literal, mengidentifikasi topik atau fokus pembahasan pada teks informasi yang sesuai jenjangnya. Menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Menyimpulkan kejadian pada teks informasi sesuai jenjangnya, membandingkan hal-hal utama, misalnya perbedaan, prosedur, ciri-ciri benda dalam teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Kemudian mengevaluasi dan merefleksi, menilai format penyajian dalam teks, menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Terima kasih Bu Iso. Jadi ini untuk kelas 1-2 ya. Kalau tadi itu teks sastra yang dibacakan Bu Eti, ini teks informasinya. Perbedaannya tuh di bagian memahami sih. Kalau menemukan informasi sama mengevaluasi itu mirip lah ya, sama. Anak diajak untuk menemukan informasinya tuh siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, mengevaluasinya menilai sesuai nggak sih antara gambar, antara judul ataupun ilustrasi, cover gitu, cover dengan isi ceritanya tuh atau isi informasinya tuh sesuai nggak gitu. Nah itu anak-anak kelas 1-2 hanya sampai di situ aja. Gitu. Tapi di bagian pemahamannya bisa mengidentifikasi topiknya. Cerita tadi tuh tentang apa sih gitu ya. Nah itu ataupun setelah dibacakan tadi informasi tadi tentang apa. Nah itu memahami kayak gitu fokus pembahasannya. Kemudian menyimpulkan kejadian ada apa saja di situ gitu ya, prosedurnya bagaimana, ciri-cirinya apa. Nah, itu harus kita mulai biasakan di anak kelas 1 dan 2. Ini adalah contoh soal level 1 kelas 1. Saya balik lagi ke Cikupa, ada Bu Sri. Halo Bu Sri, apakah Bu Sri masih bersama kita? Ada. Iya, Bu Sri, bisa dibaca Bu Sri? Teksnya Sebentar. ini. Iya. Yang ini ya Pak, yang Komodo ya? Iya, judulnya Komodo. Iya. Hai, namaku Komodo. Apakah kamu tahu Komodo? Komodo salah satu hewan yang sangat besar. Ia tinggal di Pulau Komodo. Pulau Komodo ada di Indonesia. Komodo mempunyai gigi yang panjang. Panjang gigi komodo lebih kurang 1,5 cm. Oh, maaf Pak, 2,5 cm. Jumlah gigi komodo ada sekitar 60 buah. Lidah komodo juga
panjang dan bercabang. Fungsi lidah komodo untuk mencium bau mangsa. Komodo dikenal sebagai kadal yang paling besar di bumi. Itu karena berat badan komodo bisa sampai 200 kg. Iya, terima kasih Bu Sri ya, alhamdulillah. Sama-sama Pak. Jadi dari sini teman-teman kurang lebih teks ini teks fiksi atau informasi nih? Informasi. Informasi Pak. Iya, ini teks informasi. Kurang lebih teks informasi untuk kelas 1 2 atau di level 1 ya, itu seperti ini teman-teman. Jadi kalimatnya itu pendek-pendek, SPOK gitu ya. Cukup informasinya tuh satu kalimat itu satu informasi. Kayak komodo salah satu hewan yang sangat besar, itu satu informasi. Dia tinggal di Pulau Komodo, 2. Sudah satu informasi juga ya, jadi 2 gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti teman-teman kelas 1 2 kalau bikin soal misalnya gitu untuk PTS atau PS atau apapun itu gitu ya. Kurang lebih seperti ini pun begitu ketika mencari buku-bukunya yang cocok untuk anak-anak kelas 1 2. Gitu. Pertanyaannya, ini contoh soalnya. Tadi levelnya level 1, kontennya teks informasi, konteksnya adalah scientific ya. Ini scientific, kompetensinya menemukan informasi yaitu menemukan informasi yang tersurat bla 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 gitu yang tadi ya, bentuk soalnya jawaban singkat. Berapa panjang gigi komodo? Silakan ketik jawabannya di kolom komentar atau di kolom chat maksudnya. Saya nggak jawab. Berapa panjang gigi komodo gitu ya? 2,5 cm kata Pak Rohman. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ini menemukan informasi ya. Jadi, nah di situ kode 1 itu berarti dia dapat nilai 1 penuh nilainya gitu. Kalau jawaban lain 0. Jadi artinya kalau dia menjawab bukan 2,5 cm itu salahnya, atau kosong nanti dapat kode 9. Nah, kode-kode ini nanti akan dicatat oleh sistem gitu ya. Nanti akan untuk mengukur kualitas kemampuan anak dalam menemukan informasi. Pertanyaan kedua, silakan jawab di kolom chat ya, kolom chat. Bacaan itu menceritakan tentang, nah di sini tuh teks informasi tadi ya, tapi kompetensinya adalah memahami. Ini kompetensi memahami, yaitu mengidentifikasi topik atau fokus pembahasannya ya pada teks informasi yang sesuai dengan jenjangnya. Bentuk soalnya pilihan ganda. Pilihan ganda berarti hanya satu jawaban betul. Silakan, kata Pak Roman A gitu, gambaran komodo. Yang lain A. Kata Bu Ratna A juga gitu. Nanti kita lihat ya kunci jawabannya ya. Bu Sri Susanti A. Ini guru-guru 1 2 harus bisa nih gitu. Jadi ini contoh soal memahami. Kalau tadi kan menemukan informasi yang pertama soal nomor 1, soal nomor 2 ini adalah memahami teks secara literal. Ya, jawabannya adalah A, gambaran komodo ya, gambaran komodo. Jawaban lain berarti dianggap salah atau nilainya 0, nanti kalau yang kosong dapat kode 9. Pertanyaan ketiga, ini pilihan ganda kompleks, artinya jawabannya bisa lebih dari 1. Ya, kita anggaplah A, B, C, D gitu ya, teman-teman boleh milih A, B, C, dan D. Di sini kompetensinya masih memahami, masih kompetensi yang tengah memahami, tapi di sini adalah mengidentifikasi topik atau fokus pembahasan pada teks informasi yang sesuai jenjangnya. Tadi ya, di sini cuman lebih menantangnya karena ada 2 atau 3, pokoknya lebih dari 1 informasi yang benar gitu. Silakan yang mau menjawab. Komodo adalah hewan khas yang hidup di Indonesia. Di antara pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan ciri-ciri komodo? Nah, pilih yang mana nih ya? 1, komodo memiliki gigi yang panjang. A gitu. B, lidah komodo berfungsi untuk mencari makanan. C, jumlah gigi komodo lebih banyak dibandingkan gigi manusia. D, komodo adalah kadal terbesar di dunia. 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4. Gitu. Ya, betul sekali 1, 3, 4. Wah, subhanallah ya, pinter-pinter loh ternyata loh. Betul semua jawabannya. Jadi kalau dia jawabnya 3, teman-teman ya, kalau anak jawabnya 3, dia pasti dapat nilai penuh, kode 1. Tapi kalau dia jawabnya cuma 1 atau 2 gitu ya, atau bahkan
ya 1 atau 2 gitu ya, salah gitu ya, itu nilainya kode kosong, dia nggak dapat penilaian. Tapi kalau yang tidak menjawab nanti dapat kode 9. Ini kode-kode ini dicatat Kemdikbud untuk tadi pemetaan. Oke, sampai di situ untuk level kelas 1-2 mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau mau tanya yang mengevaluasi, kurang lebih mengevaluasi cuman mungkin pertanyaannya bisa kita buat apakah gambar dan ceritanya sudah sesuai kayak gitu ya gitu. Atau apa gambar yang lebih cocok misalnya gitu, itu juga bisa, itu untuk yang mengevaluasinya, yang keterampilan mengevaluasi, menilai kesesuaian antara ilustrasi dan isi teks. Oke, sampai di sini bisa mudah-mudahan bisa memberi gambaran tentang soal AKM literasi level 1 ya, meskipun yang akan mengikuti AKM literasi ini adalah anak kelas 5, tapi teman-teman yang ada di SD khususnya, anak-anak kita akan dikasih level 3 dulu tuh soalnya. Dia nggak mampu akan turun ke level 2, nggak mampu lagi turun ke level 1. Jadi soalnya nanti multi stage ya. Anak-anak tuh dapat soal yang sesuai dengan kemampuan dia. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan bisa memberi gambaran yang lebih jelas tentang soal AKM dan bagaimana cara membuatnya. Pas 11.30, bagaimana kita pending dulu ya. Mungkin baru anget-angetnya ini, tapi memang ini sudah waktunya teman-teman untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Saya kembalikan dulu ke pembawa acaranya, kepada Pak Aji. Saya kembalikan apakah mau dilanjutkan atau bagaimana, atau kita lanjutkan nanti juga tidak apa-apa. Silakan Pak Aji Darmo. Pak Said dan teman-teman, mohon maaf Pak Aji tadi ditelepon. Oh, rapat ya? Jadi insya Allah digantikan sama saya untuk pembawa acara. Silakan Pak Mimi. Sayang sekali ya Pak Haji itu guru kelas 1-2 padahal. Iya. Baik, ini mau dilanjutkan atau bagaimana teman-teman? Tanya teman-teman lah. Teman-teman hadirin rahimakumullah, bagaimana untuk kegiatan hari ini? Masih banyak nggak kira-kira? Masih lumayan Bu, kan baru 1 level, baru level 1, kelas 1-2, belum 3-4, belum 5-6, 7-8. Mas Said, ini nanti materinya dibagikan nggak? Ada di Google Classroom, insya Allah ada di Google Classroom. Ya. Jadi biar terbiasa pakai Google Classroom. Gimana Pak? Perlu baca ulang kayaknya ini. Iya. Jadi bagaimana keputusannya teman-teman? Kita, kalau saran hadirin? saya sih Pak, nanti aja kalau saran saya, insya Allah kita ketemu 2 minggu lagi. Gitu. Berarti hari ini dicukupkan dulu Pak Said. Lanjut baca sendiri. Kata Bu Ari lanjut baca sendiri. Ya, Jadi baca dulu ya, dibaca dulu. Dibaca-baca ya. Oke, sudah disepakati ya Pak Said ya? Ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Said dan juga teman-teman sekalian. Rahimakumullah. Semoga Allah berkahi dan juga semoga kita dapat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Said tadi dapat kita terapkan bersama-sama untuk khususnya anak-anak SD Al-Amanah ya. Anak-anak sekolah Al-Amanah ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita sama-sama akhiri kegiatan hari ini dengan membaca surah Al-Asr dan juga kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf sebagai pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan siang teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Mimi. Sama-sama. Terima kasih Pak Said.
Terima kasih Pak Said. Terima kasih Pak Said. Terima kasih Pak Arbain.